Saya bisa mengatakan bahwa di tasawuf Indonesia tidak mengenal istilah jiwa. Tidak mengenal istilah jiwa. Itu kenapa demikian? Karena memang itu tadi tumpang tindihnya banyak istilah itu. Jadi kalau tasawuf di Indonesia, kalau mau pakai bahasa ini bio, psikologi, spiritual. Bio, psikologi, dan spiritual. Nah itu 3 dimensi ya, bukan hanya jiwa raga. Terus apa, jasmani dan rohani. Nah ini orang ketika psikologinya gampang terjadi ketidakseimbangan, dia akan sulit memahami spiritualitas, sulit menghayati spiritualitas, sulit. Maka saya menyampaikan bahwa napas itu bisa menjadi semacam, maksudnya teknik kalau mau gitu, teknik kalau Mas Jawair ingin lebih sehat, teknik Mas Jawair kepingin lebih tenang, lebih apa, reduksi stres, mengurangi stres, atau Mas Jawair ingin berspiritualitas, ketemunya tekniknya di napas. Itu jadi maksudnya pertemuan itu pertemuan teknis. Agar gampang aja sih. Ya, biar gampang ketiganya, gitu ya. Jadi bukan, dan nggak usah ingin menghilangkan marah loh Mas. Nggak usah ingin. Wong itu kayak ini, kayak apa namanya ya? Itu kayak otomatis loh Mas. Kalau menyadari napas, otomatis marah itu jadi indah gitu. Jadi napas marah ya. Nanti kalau pas puasa, napas kita semakin bagus. Oh bener, nanti ini mumpung. Nah, ini masih Rejab. Yang disebut nafas itu pertemuan 3 dimensi itu mungkin akan disalahpahami bahwa pertemuan itu pertemuan hakikatnya, bukan, itu pertemuan teknis. Napasnya ibadah. Makanya jadikan keluar masuknya nafasmu sebagai ibadah. Dengan cara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik kawan sobat dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai ngaji panduan hari ini, akan sedikit kami sampaikan dari admin tasawuf Indonesia akan adanya event, yaitu webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah, yang mana nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya sampaikan di akhir. Baik apa? Hari ini kita lanjutkan ngajinya. Ya, kita masih di halaman 18 ya. Paragraf terakhir. Yang menjelaskan tentang nafas sebagai jembatan penghubung 3 dimensi. Ya, artinya 3 dimensi itu fisik, psikologi, spiritual ya. Jadi sebenarnya bio, psikospiritual. Kan biasanya manusia itu hanya dipahami 2 Mas. Nah yang di tasawuf Indonesia ini agak berbeda ya pemahamannya. Jadi kalau kan seringkali jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Tapi kalau tasawuf Indonesia itu manusia itu 3 dimensi, bukan 2. Biologi, psikologi, spiritual. Jadi kalau yang disebut jiwa dan raga, nah ini kita yang jiwa itu yang mana? Itu yang harus kita definisinya harus kita pertegas, karena nanti jadi bingung. Kalau dulu psikologi kan ilmu jiwa ya. Dulu itu kalau nggak keliru ya. Zaman saya SMA itu kalau ilmu jiwa gitu. Bahkan waktu saya di psikiatri itu termasuk kedokteran jiwa. Ya, kedokteran jiwa. Nah, kalau jiwa yang dimaksud itu namanya jiwa yang psikologis. Ya, itu yang biopsikologi Mas. Biopsikologis. Nah, itu kita oke ya. Nah, tapi ternyata sekarang kok enggak diganti. Karena jiwa itu lebih banyak dimaknani spiritual. Nah, itu yang membuat kadang-kadang ya Mas ya. Kadang-kadang ketika kita belajar tentang spiritual dan psikologi itu tumpang tindihnya banyak. Padahal psikologi itu sebuah fenomena yang bisa dianalisis. Makanya jadi ilmu psikologi gitu. Kalau spiritual itu nggak bisa dianalisis dengan pikiran. Spiritual itu bisanya pakai zikir. Nah itu bedanya ya. Sehingga sekarang kalau di tasawuf Indonesia kita jarang menggunakan istilah jiwa. Kalau nggak kepleset paling. Saya nulis kepleset mungkin pakai kata jiwa. Tapi itu sebenarnya sangat jarang. Dan saya bisa mengatakan bahwa di tasawuf Indonesia tidak mengenal istilah jiwa. Nah nanti jadi hubungan. Tidak mengenal istilah jiwa. Itu kenapa demikian? Karena memang itu tadi tumpang tindihnya banyak istilah itu. Jadi kalau tasawuf di Indonesia, kalau mau pakai bahasa ini bio,
psikologi, spiritual. Biopsikologi dan Spiritual. spiritual. Nah, itu 3 dimensi ya, bukan hanya jiwa raga. Terus apa? Jasmani dan rohani. Nah, ini kalau jasmani itu biopsikologi, Mas. Kalau rohani spiritual. Jadi yang disebut jasmani ya itu psikologi. Nah, itu yang sering saya tekankan. Kalau psikologi sangat dipengaruhi oleh biologi. Biologi sangat dipengaruhi oleh psikologi. Misalnya napas ini kan itu. Napas itu hubungan antara biopsikologinya sangat kuat. Orang kalau secara biologi nafasnya salah, maka psikologinya salah atau psikologinya terganggu. Kalau orang psikologinya terganggu, napasnya salah. Nah, ini yang sering saya tekankan kan itu. Nah, lalu ruhani itu berada di tengah. Dia sebenarnya melampaui. Nah, cuma dalam perjalanan spiritual, ketika seseorang masih sangat terganggu psikologinya ya Mas, itu masih, misalnya orang pemarah, marah itu psikologis ya, bukan spiritual. Jadi orang pemarah jangan disebut orangnya tidak spiritual ya. Walaupun orang spiritualis cenderung marahnya bukan nggak marah, tapi cenderung marahnya indah ya. Marahnya indah. Jadi kalau dimarahin, yang dimarahin juga ada rasa keindahan yang dirasakan. Nah, itu. Jadi marah itu biologis gitu. Stres itu psikologis ya. Makanya ada ilmu psikoneuroimunologi. Nah, psiko mempengaruhi neuro. Jadi kalau orang stres mempengaruhi saraf. Saraf mempengaruhi imunologi. Nah, itu psikologis. Nah, napas itu orang ketika psikologinya gampang terjadi ketidakseimbangan, dia akan sulit memahami spiritualitas, sulit menghayati spiritualitas, sulit. Maka saya menyampaikan bahwa napas itu bisa menjadi semacam tonggak awal untuk menuju spiritualitas. Jadi dia bukan spiritualitas gitu. Jadi napas akan membuat orang secara biologi lebih nyaman, secara psikologi lebih nyaman, sehingga lalu masuk ke dunia spiritualitasnya lebih gampang. Nah, lebih gampang. Nah, gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang ini sangat penting bagi teman-teman yang ingin mempelajari tasawuf lebih dalam. Kalau hanya ingin belajar, ingin tahu aja sih kayak gitu kan nggak penting. Istilah itu kan arti sebuah nama. Tetapi ketika Mas Jawahir pengen belajar tentang ilmu tasawuf lebih dalam, istilah menjadi penting. Terutama itu istilah itu Mas, 3 itu tadi. Biopsikologi spiritual ya. Nah, kita sampai di paragraf terakhir halaman 18. Napas berfungsi sebagai titik pertemuan ketiga dimensi ini. Tapi jangan dimaknani titik pertemuan itu dalam makna hubungan hubungan fisik loh ya. Karena spiritualitas itu nggak fisik Mas. Nah, nanti kalau dimaknani ini maksudnya adalah nafas berfungsi sebagai titik pertemuan ketiga dimensi itu pertemuan teknis. Maksudnya teknik kalau mau gitu. Teknik kalau Mas Jawahir ingin lebih sehat, teknik Mas Jawahir kepingin lebih tenang, lebih reduksi stres, mengurangi stres, atau Mas Jawahir ingin berspiritualitas, ketemunya tekniknya di napas. Itu jadi maksudnya pertemuan itu pertemuan teknis. Agar gampang aja sih. Ya, biar gampang ketiganya gitu ya. Jadi bukan napas itu spiritualitas gitu. Bukan. Nah, kalau makna napas spiritual Mas. Makna nanti baru kita bahas nanti ya. Kalau maknanya spiritual, tapi napas sendiri itu biologi. Napas sendiri itu biopsikologi gitu. Napas ya. Nanti mungkin agak lebih dalamnya napas itu adalah energi, bukan sekedar oksigen tapi kan dimaknani energi. Karena kalau istilah-istilah seperti itu harus kita pahami ya. Misalnya ada istilah oksigen, karbon dioksida. Lalu ada lagi istilah kalau di prana di India ya, ada istilah di Jawa nyawa, di Cina Ji, di Jepang Ki. Terus di zaman dulu, zaman Yunani pneumo itu energi dulu nyebutnya. Nah,
itu lebih dalam. Napas termasuk mengakses itu juga. Nah, tapi kalau spiritualitas yang kita sebut sebagai ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi, yaitu ruh yang dihembuskan. Jangan dimaknai nafas kita itu ruh. Nah, itu jangan itu. Tetapi sekali lagi napas sebagai pertemuan 3 dimensi itu pertemuan dari sisi teknisnya, bukan pertemuan dalam hakikatnya. Ya, baik. Ini adalah alat praktis yang bisa kita gunakan. Nah, makanya disebut alat, Mas. Iya. Alat. Jadi napas itu harus kita pahami sebagai alat ya. Ini adalah alat praktis yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi salah satu dimensi, dan perubahan itu akan merambat ke dimensi lain gitu. Misalnya gini, yang bisa kita pengaruhi kan biopsikologi. Mas Jawair napas nih, dadanya nggak enak. Lalu Mas Jawair napas, menyadari napas lah, nggak usah pakai teknik-teknis yang dalam, pakai yang paling zikir nafas jasadi aja lah, nyadari nafas itu. Otomatis orang ketika menyadari nafas, otomatis nafasnya melambat. Otomatis itu. Ya coba aja kalau nggak percaya, otomatis. Orang itu napas cepat karena dia pas nggak sadar kalau dia napas. Maka kalau Mas Jawair marah, nah Mas Jawair tiba-tiba menyadari napasnya, marahnya akan terkontrol. Dan nggak usah ingin menghilangkan marah loh, Mas. Nggak usah ingin. Wong itu kayak ini, kayak apa namanya ya? Itu kayak otomatis, Mas. Kalau menyadari napas, otomatis marah itu jadi indah gitu. Jadi marah ya, apa namanya, Mas Jawair pas badan nggak enak. Lalu latihan napas dalam latihan yang paling sederhana, yaitu menyadari napas. Otomatis nanti badan enak. Ya coba aja kalau nggak percaya. Badan lebih nyaman. Kalau lebih nyaman, psikologi lebih nyaman. Adalah Mas Jawair terus sholat lebih nyaman. Nanti masuk ke hakikat sholatnya lebih mudah gitu, Mas. Nah itu urutannya. Dan ini umum saya ingat Mas Jawair ya. Orang itu bernapas dengan nyaman itu jika perutnya nggak penuh. Coba nanti pas puasa ya. Saya itu masih ingat puasa 2 tahun terakhir kemarin kan saya selalu ngecek ini, Mas. Ngecek HRV saya dan kemampuan napas. Nanti kalau pas puasa, napas kita semakin bagus. Oh bener, nanti ini mumpung ini masih Recep ya, belum puasa. Tapi saya ingat itu betul ya. Nah, jadi makanya di dalam tradisi-tradisi kuno, Mas, tradisi kebijaksanaan orang-orang dulu lah. Orang-orang bijaksana. Itu puasa dan napas itu menjadi apa sebagai riadoh spiritual kan. Sejak lama dan di budaya apapun itu. Ya. Puasa Jawa, wah puasa macam-macam istilah Jawa, ono puasa ngebleng, ono puasa mutih, ono puasa apa? Ya itulah jenis-jenis puasa. Nah, ada macam-macam gitu. Nah itu sebenarnya termasuk riyadhah spiritual. Puasanya sendiri itu fisik, iya kan? Puasa dalam arti syariatnya atau yang bisa dirasakan langsung kan fisiknya. Jadi lapar kan gitu kira-kira kan. Nanti perut kosong, nanti nafas diafragmanya mudah, Mas. Nah, makanya saya sering menyampaikan gini, Mas Jawair. Mas Jawair ini puasa, ada masalah lah. Ada nggak? Ada. Ya, masuk mono nggak ada masalah. Kalau nggak punya masalah kan cuma gini-gini tok ya, iya nggak? Iya gini. Ya, cuma gini-gini tok. Bengong orang nggak punya masalah. Nah, Mas Jair misalnya punya masalah, terus merasa berat. Kalau Mas Jair puasa, otomatis di bawah diafragma kan lebih kosong, ya kan? Kan lambung di bawah diafragma. Nanti Mas Jair itu kalau perutnya kosong, nafasnya diafragma lebih mudah. Nah, nanti jadinya Robis Rohli Sodri. Sodernya Mas Jawair jadi lebih lapang. Kalau sodernya Mas Jawair lebih lapang, wayasrili amri. Urusan Mas Jawair lebih mudah. Makanya puasa adalah salah satu ikhtiar riyadhah menyelesaikan masalah. Logika ilmiahnya itu, Mas. Logika ilmiahnya puasa membuat orang nafasnya jadi lambungnya kosong sehingga diafragma lebih bebas naik turun ya. Nah, sehingga napas diafragma akan menjadi lebih optimal. Lalu dada sodernya lalu lebih lapang. Lalu alam nasroh laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu. Delalah wawadokna aku angkat beban-beban hidupmu. Makanya tradisi orang-orang yang mentradisikan dirinya berpuasa ya. Orang yang senang puasa hampir selalu lebih tenang.
Hampir selalu. Saya nggak tahu. Yang saya kenal hampir semua orang yang puasa hatinya lebih tenang. Analisisnya itu, Mas. Analisis ilmiahnya loh ya. Ya kenapa orang kalau dulu kalau di sini di istilah di budaya kita kan suruh prihatin. Nah itu masalah ya prihatin. Ya kan? Nanti prihatin itu maksudnya ya kan salah satu cara prihatin itu kan puasa. Nah itu analisisnya. Jadi puasa adalah alat ya, alat praktis yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi salah satu dimensi dari perubahan itu. Nah, ketika fisik berubah merambat ke lain. Mas Jawahir secara fisik enak, psikologi lebih enak, lalu masuk dunia spiritualitas lebih enak. Terus puasanya lebih nyaman, apa itu sholatnya lebih khusyuk, kita anggap begitu ya. Puasanya lebih khusyuk, membaca Al-Quran lebih enak gitu. Itu diawali dulu dengan nafas. Nah ini yang disebut nafas itu pertemuan 3 dimensi itu mungkin akan disalahpahami bahwa pertemuan itu pertemuan hakikatnya, bukan itu pertemuan teknis maksudnya. Pertemuan teknis, pertemuan untuk agar 3 ini itu bisa optimal. Ini kayak perjalanannya gitu loh. Ya iya, ini kayak perjalanan gini, mempersiapkan wadahnya gitu ya. Makanya kita dari awal entah sudah berapa kali saya nyebut bahwa nafas adalah wadahnya zikir. Ya. Itu yang diingat-ingat itu. Ini bahkan sampai akhir pun wadahnya harus dilepas. Nah, nanti pada akhirnya ketika nafas fana harus dilepas. Wong nafas itu ya makhluk. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi nafas itu bukan tujuan. Nafas hanya kendaraan. Nah, yang repot kan gini, ada orang latihan nafas, wah saya sudah bisa tahan nafas. Saya sudah bisa nafas lambat, terus dianggap selesai. Ya repot kalau itu. Berarti wadahnya disiapkan terus gak diiseni. Wadahnya sudah disiapkan tapi gak diisi. Nah, terus buat apa wadahnya? Nah, tapi ketika nanti sudah diisi, lalu wadahnya kita bawa, lalu ketika airnya mau kita minum, masa wadahnya mau minum juga? Ya enggak, dia cuma bawa. Nah, jadi terus gini, jangan menganggap bahwa napas secara hakiki, secara dirinya sendiri itu sebagai ibadah. Enggak. Napas itu enggak ibadah. Saya sering salah paham ini. Nah, ya. Loh, napas itu kan apa apa namanya? Pola biologis standar. Semua orang bernapas. Ya manusianya seperti itu. Iya. Ya kan masa enggak bernapas. Lah ya makanya semua orang kan seperti itu. Tetapi ketika napas kita niatkan untuk bersyukur, napasnya jadi ibadah gitu loh, Mas. Kan tergantung niatnya itu. Napas sendiri kan enggak ada hukumnya. Kayak makan lah. Makan itu kan enggak, kan itu makan, napas, minum, BAB, buang air kecil, apalagi meneh. Itu kan apa cerita itu kan apa kegiatan atau aktivitas biologis. Gak ada hukumnya. Nah, cuma ketika orang makan niatnya biar nanti bisa sholat, kuat sholat, makan berarti jadi ibadah. Minum biar badan nyaman, ini nanti biar apa namanya biar bisa bekerja mencari nafkah untuk tanggung jawab apa anak-anak. Lah itu minumnya jadi ibadah. Napas ya sama. Napas itu kalau diniatkan untuk ibadah, biar kalau saya bernafas 4-4, saya napas 5-5, saya napas kotak, saya napas segitiga. Ya mungkin teman-teman ada yang bingung ya, napas segitiga itu tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan, namanya segitiga. Kalau kotak tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan, tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan, itu kotak. Mau pakai napas itu ya tergantung niatnya. Kalau niatnya nafas dengan napas kotak itu fungsinya untuk ketenangan batin ya, untuk ketenangan psikologis ya. Saya kalau ngomong batin nanti keliru lagi teman-teman. Dikira spiritual, psikologis itu. Nah, itu biar psikologis tenang, terus ingat Allah. Berarti napas kotak jadi ibadah kan gitu. Napas kotak jadi ibadah. Napas kotaknya hukumnya ya nggak ada hukumnya. Nggak ada mubah lah gitu. Mubah nggak ada hukumnya. Mas Jawahir apa namanya BAB. BAB nggak ada hukumnya, Mas. Ya kan? Iya. Nah, tapi kalau dihayati ya Allah Gusti terima kasih ya Allah, saya kok masih bisa BAB. Tadi ada pasien kan pasien dengar nggak tadi? Iya, ada pasien nggak bisa BAB gitu. Nah, kok BAB membuat ingat Allah? BAB-nya jadi ibadah. Gitu. Kalau BAB-nya sendiri nggak ibadah.
melalui BAB lalu ingat Allah, BAB-nya jadi ibadah. Melalui loh, Melalui BAB lah itu loh. Salah paham Napas lagi. juga gitu. Ya. Jadi jangan menganggap napas secara biologi atau napas secara Hakikat mungkin ya Bu. secara dirinya sendiri, napas dirinya sendiri sebagai ibadah enggak ada. Tetapi ketika adul anfas ma Allah loh. Jadi ibadah, jadi afdholul ibadati, sebaik-baiknya ibadah itu adul anfas ma Allah. Harus ada ma Allahnya. Kalau cuma ngitung nafas ya enggak ibadah. Nah itu ya. Cuma kan kalau di pelatihan kepekaan energi dzikir yang ya alhamdulillah sudah dengan dinamika yang luar biasa itu alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, kenapa kok dilatih gitu? Dilatih napas kemarin ada pertanyaan begitu ya. Kenapa harus napasnya lambat? Kenapa harus ini? Kenapa nggak langsung zikir? Ya itu tadi seperti orang kita kalau ibadah misalnya mau baca Quran, pas menggeh-menggeh enak nggak baca Quran? Rasanya kalau dipaksakan enak iya, nggak? Nyaman kan gitu. nggak? Menyiapkan diri gitu, menyiapkan diri untuk zikir. Latihan nafas dulu karena teorinya tadi orang ketika nafasnya melambat hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Jadi tafakkarunya, fikirnya, tadaburnya jadi lebih gampang. Coba ada orang marah mbok ajak mikir Mas, males ya? Males. Mau marah mbok ajak mikir, apalagi tadabur. Oh, Mas Jawa ini lagi marah nih sama siapa yang sering dimarahin Mas? Sama temen lah Mas Fatih gitu. Terus saya ajak, tiba-tiba saya datang tanpa saya awali tertentu, Mas Jawa ayo coba bayangkan atau lihat itu matahari begitu indahnya. Mas Jawa dengan udah opo gitu. Kamu gak nesu Bu ajak tadabur. Kan saya lebih enak gini kan. Mas Jawa coba yang dirasakan apa ini jengkel apa Mas Fatih gini ya. Terus ayo sadarin apa gitu. Nah, habis itu kan baru wah ya Mas Jair ya, ternyata napas itu indah ya. Ya coba kalau kita nggak bisa napas, terus ajak tadabbur, wah matahari juga, wah lebih gampang nggak saya ajak gitu? Lebih gampang. Lebih gampang. Nah maksudnya itu, jadi napas sendiri sebagai dirinya sendiri adalah mubah, nggak ada hukumnya. Napas kayak rumus mempermudah. Iya kayak alat itu, alat itu. Tetapi kalau nafas selalu mengingatkan Allah ya jadi ibadah. Makan ingat Allah jadi ibadah. Tapi makan, kenapa Mas Jair kok makan? Wah nanti sore itu saya mau mencuri misalnya. Saya kalau nggak makan nggak kuat. Saya makan biar nanti sore bisa mencuri. Lah makannya jadi haram tuh Mas. Iya nggak? Iya. Nah, jadi hukumnya sesuatu yang mubah itu bima qasidiha, termasuk tergantung maksudnya. Kamu nafas buat apa? Nah, napas sendiri nggak ada hukum. Ya, napas kok dihukumi itu gimana? Ya, napas itu kita analisis secara ilmiah aja. Dianalisis ilmiah. Oh, kalau saya tahan napas, nanti misalnya tahan napas penuh, oksigennya akan langsung banyak di dalam darah. Lalu ketika tahan napas kosong, CO2-nya akan langsung naik di dalam. Itu kan analisis biologi. Nah, dianalisis itu aja. Lalu kita manfaatkan kemampuan biologi kita manfaatkan. Kalau gitu ketika saya ingin membaca Al-Quran, ingin sholat, ingin zikir dengan lebih tenang, aku tak latihan tahan napas dulu. Iya kan? Ya boleh. Ya gitu ya. Bahkan bisa menjadi sunnah. Sunnahnya bukan nahan nafasnya. Sunnahnya tujuannya tadi. Gitu loh. Nah, jadi itu ya Mas Heriana. Nah, inilah mengapa disiplin napas sangat sentral Mas. Sentral. Sebagai alat loh ya. Bukan sebagai ibadah mahdhah loh. Kalau agama Islam yang sentral ya sholat. As-sholatu imaduddin gitu. Ya kan? Yang sentral ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu yang sentral. Tetapi sebagai alat bukan sebagai ibadah ya, sebagai alat, napas itu sentral. Inilah mengapa disiplin napas sangat sentral dalam tradisi kebijaksanaan kuno. Bukan hanya untuk kesehatan fisik atau ketenangan pikiran, tetapi sebagai sarana untuk mencapai pemahaman diri yang holistik dan koneksi spiritual yang mendalam. Makanya tadi saya singgung ya Mas Jair ya. Saking itu kayak puasa itu loh Mas. Semua tradisi, makanya Al-Quran kan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu udah tradisi dulu. Kayak napas itu. Udah tradisi dulu. Makanya tadi saya bilang ya puasa.
napas itu tradisi, hampir semua tradisi lah. Coba misalnya di Jawa, sebelum ada syariat Islam datang, wis ana wong poso Mas. Wong memang alal ladzina min qablikum. Memang sudah orang-orang dulu dia sudah melakukan. Loh, Islam itu sifatnya kan mengambil yang baik kan, meninggalkan yang buruk. Kalau yang baik kan misalnya kayak haji itu sebelum Islam sudah ada kan? Iya kan? Nah, cuma karena hajinya ini begini lalu Islam membatasi haji harus begini kan gitu. Tetapi hajinya sendiri itu kan sebenarnya budaya sebelum Islam sudah ada. Iya kan? Sudah ada kan sejak Nabi Ibrahim kan. Nah, gitu ya Mas Zawahir ya. Jadi ini begitu luar biasanya napas. Nah, nanti insya Allah di Ramadan kita akan, ini kalau ingat ya Mas, kalau ingat, nanti kalau nggak ingat silahkan teman-teman sufi mengingatkan ya, hubungan puasa dan pernafasan itu nanti luar biasa. Nanti selama Ramadan kalau teman-teman mau riyadhah napas bareng puasa, hasilnya luar biasa dan itu saya rasakan. Nah, karena saya ingin ilmiah, saya ukur, oh bener ternyata saya kalau napas pas puasa HRV saya sekian, heart rate variability. Tapi kalau saya napas tanpa puasa, HRV-nya hanya segini. Oh, itu betul. Ya, makanya ini ya, jadi napas adalah tradisi kebijaksanaan yang sudah kuno. Lah kalau baik kita pakai. Kan baik. Oh, napas gak dosa. Malah orang napas sampai urip. Malah gak itu. Nah, inilah pentingnya nafas sebagai alat. Ya, sekali lagi, nafas itu bukan ibadah. Nah, napas itu bukan ibadah, napasnya sendiri. Tetapi ketika bernafas untuk adul anfas, untuk ma'allah, bareng ingat Allah, baru apa? Baru ibadah. Napasnya ibadah. Makanya jadikan keluar masuknya nafasmu sebagai ibadah. Dengan cara apa? Kamu bertanya, menghayati nafas ini dari siapa? Mas Zawahir tarik nafas, siapa yang mengawali tarikannya? Siapa Mas? Kan kita aku, loh kok aku tapi nek turu kok iya. Kan kita ngomong, yang narik nafas saya. Loh, sampean tidur nggak ada saya kok bisa tarik nafas. Berarti yang narik nafas siapa? Mas Zawahir yang menghembuskan nafas siapa? Saya. Loh, kamu tidur menghembuskan nafas juga. Kamu bayi siapa yang awal? Nah, dulu waktu bayi, itu unik Mas, bayi itu waktu lahir ya. Itu langsung ada namanya sebuah refleks tertentu. Saya lupa namanya, itu glek, langsung nafas pertama. Kok bisa pindah gitu? Nah, kok bisa? Yang nyuruh siapa? Yang bayi juga nggak tahu kan? Nggak tahu ilmu biologi. Mungkin kita aja yang tua gini, nggak tahu ilmu biologi mengapanya. Nah, berarti siapa? Nah, kesadaran dari manakah tarikan nafasmu berasal? Kesadaran hembusan nafasmu mau menuju kemana? Tarikan dari mana? Hembusan mau kemana? Kalau kamu hayati itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarikan dan hembusan nafasmu ibadah sejati. Nah, gitu ya. Saya kira gitu Mas Zawahir, silakan kalau tadi event yang akan diadakan di Tasawuf Indonesia dijelaskan. Baik, kawan sepuh di mana Anda berada, insya Allah Tasawuf Indonesia akan melaksanakan webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah pada tanggal 7 Februari Ahad 8 Februari, tanggal 8 Februari hari Ahad jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita live di situ kurang lebih selama 2 jam ya Pak. Ya. Untuk hal yang didapatkan, bagi yang mengikuti webinar akan mendapatkan elektronik sertifikat, dan bagi yang ingin membeli bukunya akan mendapatkan bukunya sekaligus bonus 20 audio tutorial. Ya. Pendaftaran mulai tanggal 7 Januari hingga tanggal 14 Januari. Jika mengikuti webinar saja sejumlah Rp20.000. 25.000 rupiah. Maaf saya lupa. Dan apabila ingin mendapatkan bukunya sekalian, dikenai biaya sejumlah Rp150.000 dan akan mendapatkan 20 audio bonusnya. Dan untuk tanggal 14 hingga tanggal 31 Januari 2026. Ya, jika mendaftarnya tanggal itu ya. Ya, akan mendapatkan kenai biaya Rp35.000. Ya, untuk webinarnya saja. Untuk webinarnya saja, dan dengan bukunya sejumlah Rp175.000 dan mendapatkan bonus 20 audionya. Dan untuk mendaftar tanggal 1 hingga tanggal 7 Februari 2026
webinarnya saja sejumlah Rp50.000 dan untuk sekalian dengan bukunya dikenai biaya Rp200.000 dan mendapatkan bonus 20 audio. Ya. Begitu, Abah. Ya. Bagi kawan Sobi yang ingin mendaftar, silahkan komentar di kolom komentar atau menghubungi admin di kolom deskripsi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.